Pitch Black Recovery. Oh, tampilannya seperti ini ya. Halo, assalamualaikum sob. Balik lagi di channel ini bersama saya Asri dari panduanhp.com. Nah, di grup Telegram kemarin saya mengeceknya dan saya menemukan itu bahwa ada pembaharuan tentang TWRP Pitch Black khususnya di Redmi 5 Plus, yaitu versi 3.0 yang merupakan versi official yang di developer Ringtone. Tulisannya seperti ini. Nah, changelognya seperti ini ya, ada dua, yaitu Fix Flex Lite dan Fix USB MTP. Nah, untuk link downloadnya bisa kalian download di deskripsi video di bawah ya. Nah, di sini saya akan mencoba membagikan bagaimana sih cara memasang khususnya di Redmi 5 Plus. Oke, sebelum sobat memasang TWRP Pitch Black ini, ada beberapa syarat dan bahan yang harus kalian penuhi. Yang pertama di sini diantaranya yaitu ya pastikan smartphone sobat itu, dalam hal ini Redmi 5 Plus kalian itu sudah dalam keadaan unlock bootloader. Terus yang kedua yaitu sudah diaktifkan USB debugging, dan yang ketiga di sini ya pastikan kalian berada di posisi versi MIUI. Sini saya mencontohkan MIUI 11, yaitu tepatnya 11.0.2 Global Stable. Dan di langkah yang terakhir yaitu pastikan kalian sudah mendownload file TWRP tersebut dan kalian sudah mengcopy ke kartu SD. Nah, di sini saya perlihatkan dulu bahwa saya telah mengcopy ke kartu SD. Sini dia, ini kartu SD dan ini dia filenya ya, mungkin jelas. Selanjutnya kita beralih saja ke komputer karena ada beberapa syarat yang harus atau bahan yang harus kalian download. Yang pertama di sini yaitu minimal ADB dan passboot. Ini saya mendownloadnya atau menggunakan yang portable. Terus yang kedua yaitu Mi Setup, dan yang ketiga yaitu file TWRP-nya itu sendiri. Nah, Mi Setup ini kalian install saja. Banyak yang bertanya, ini setelah selesai diinstal apakah digunakan atau tidak? Nah, jawabannya yaitu cuma diinstal saja karena ini merupakan driver, jadi kita cuma menginstalnya saja. Jika sudah selesai diinstal langsung terbuka maka ditutup saja ya. Saya sarankan setelah selesai diinstal ya restart saja dulu komputer yang kita gunakan. Nah, setelah itu kita beralih lagi ke smartphone-nya ya. Sini kita langsung saja matikan karena saya sudah mengaktifkan USB debugging. File TWRP-nya pun sudah saya copy ke kartu SD. Oke, kita langsung saja matikan. Oh ya, sebelum kita mematikan, jika kalian menerapkan pola ataupun sandi ketika membuka smartphone kalian itu, ya usahakan dihapus dulu ya, karena jangan sampai setelah selesai memasang TWRP, memori internal kalian itu di encrypt. Jadi saya sarankan dihapus saja dulu ya, seperti ini. Saya tidak menggunakan pola ataupun sandi. Oke, lanjut saja kita matikan ponselnya. Nah, setelah benar-benar mati, kita langsung saja masuk di mode passboot ya, dengan menekan tombol volume bawah bersama dengan tombol power. Oke, selanjutnya sini saya ambil kabel data. Sini saya sudah mencolokkan ya di sini. Oke, kita ambil kabel data. Lalu kita simpan HP-nya. Lalu kita beralih ke komputer ya. Nah, di sini kita ekstrak dulu ini. Kita buka. Lalu kita klik kanan supaya membuat folder baru. Nah, ini dia folder barunya ya. Setelah itu kita buka file TWRP Pitch Black-nya ya. Kita buka karena kita akan mengambil file recovery IMG yang ada di dalam, yaitu TWRP. Lalu kita ekstrak saja dengan menggeser keluar, klik dan tahan lalu geser keluar. Oke, ini sudah terekstrak ya. Lalu kita langsung saja pindahkan ke sini. Oke, sudah berada di dalam. Nah, ini dia filenya. Setelah itu kita beralih ke address bar. Sini kita ketik saja cmd. Lalu kita tekan enter. Selanjutnya kita tes dulu ya. Kita mengetik passboot device.
Ini terjadi kesalahan unknown command device. Setelah ketik ya, kita ketik ulang. Oke, di sini sudah ada kombinasi huruf dan angka. Ikuti tulisan passboot di belakang. Selanjutnya kita langsung saja memasang TWRP-nya. Oke, ketiknya seperti ini, passboot flash recovery.img. Nah, saya mengetiknya recovery karena nama filenya itu saya kasih nama recovery. Di sini saya tidak merubahnya, jadi saya ketik recovery.img. Setelah itu kita langsung saja tekan enter. Nah, ini sudah selesai dipasang. Selanjutnya kita langsung saja booting ke mode TWRP dengan mengetik perintah seperti ini. Oke, ketiknya seperti ini, passboot boot recovery img, lalu tekan enter. Lalu kita langsung saja beralih ke smartphone-nya. Sini kita tunggu saja, yang pastinya akan booting ke mode TWRP Pitch Black yang telah kita pasang. Nah, ini dia Pitch Black Recovery. Oh, tampilannya seperti ini ya. Selanjutnya kita langsung saja melakukan instalasi file zip yang telah kita copy tadi. Kita tidak perlu melakukan wipe, langsung saja kita install ya. Kita pilih install. Ini select storage-nya di mana ya? Mungkin di sini. Oh ya, kita pilih kartu SD. Selanjutnya ini dia file TWRP-nya ya. Sudah muncul di sini. Oke, kita pilih. Selanjutnya ini tidak usah diapa-apain, langsung saja swipe ke kanan untuk melakukan instalasi. Ini volume up to finish. Kita tekan volume up. Ini masih ada pesan di sini, press volume down to reboot to recovery. Jadi kita tekan volume down untuk reboot ke mode recovery kembali. Sementara. Oke. Ini mudah-mudahan tidak terjadi boot loop. Sini saya juga baru memasangnya ya. Oke, booting kembali ke mode TWRP. Di sini kalian bisa lihat tadi bahwa memori internalnya itu tidak di encrypt. Dalam hal ini internal memori itu terbaca ya, tidak 0 MB. Jadi sangat mudah. Jadi dari tadi saya bilang bahwa kalian harus menghapus ping atau pola yang ada di smartphone kalian supaya pada saat selesai pemasangan TWRP memori internal kalian itu tidak di encrypt. Nah, kita langsung saja melakukan reboot karena pemasangan TWRP-nya pun sudah selesai. Sini kita langsung saja reboot ya ke sistem. Oke, ini sudah berhasil booting kembali ke MIUI 11 pada Redmi 5 Plus kita. Nah, bagaimana sob? Cukup mudah kan dalam memasang TWRP Pitch Black khususnya di Redmi 5 Plus. Nah, seperti biasa, bagi sobat yang mengalami kendala terkait video yang saya bagikan di video kali ini, sertakan saja pertanyaan sobat di kolom komentar di bawah ya. Mudah-mudahan saya sempat menjawab ataupun membantu setiap kendala sobat. Nah, jangan lupa support channel ini dengan menekan tombol subscribe dan jangan lupa di-like juga videonya jika dirasa bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.